Aku mendengar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang kami larang pada kalian, maka jauhilah larangan tersebut. Itu kalimat pertamanya. Dalam kitab Sulam Taufik, ujibu ma lam yajib fahuwa riddah. Tahrumu ma lam yahrum fahuwa riddah. Ujibu ma lam yajib. Mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan, hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibadah. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmi mukasyafah wal basirah wal hikmah wal iman wal islam. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin bihaqqi sayyidil mursalin wa bihaqqil qur'anil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, jamiatul mahabbah, ikhwan wa akhawatina fillah di Kampung Baru Biren, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah semoga diberkati oleh Allah, anzil rahmah wassalamah wasihah wal barakah wal afiyati wal ni'mah ila yaumil qiyamah hatta ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita pada bulan yang lalu, kita sudah sampai pada hadis yang nomor 8 dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah atau kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi atau lebih kita kenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan masuk kepada penjabaran dari hadis yang ke-9. Bagi yang ada kitab boleh dibuka, atau yang sudah memiliki ilmu kasyaf, lihatnya lewat kasyaf saja, nggak masalah ya. Karena kan semua jamaahnya jamaah thariqah ya semua ya. Yang sudah punya kasyaf nggak apa-apa, kasyaf aja. Kalau sambil merem Ustaz boleh, asal jangan tidur. Nanti alhamdulillah di sini ada Bapak Muhammad Nur sama Tengku Ampun. Yang kira-kira tidur tolong di-shoot nanti ya. Ya, kita publiskan bahwasanya sambil tidur pun menghadiri jamaah itu nggak salah. Ya, siap-siap. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu nama beliau. Sementara Abu Hurairah, Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Ya, Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Beliau dipanggil Pak Kucing, Rasulullah yang memanggilnya ya Abahir, wahai Pak Kucing. Kemudian, kenapa Rasulullah memanggil dengan kalimat kinayah, dengan kalimat bahasa kita ini ya, bahasa Indonesianya, dengan kalimat majas. Kemudian, jika kita fahami, kenapa dalam literasi ahli sunnah wal jamaah saat kita memaknai Al-Quran menyebutkan ayat-ayat mutasyabihat, dalam madhab Syafi'i representasi ahli sunnah wal jamaah, kita memindahkan kalamul haqqi kepada kalamul majazi yang disebut dengan kaidah takwil. Ar-Rahman 'alal arsy istawa,
Allah duduk di atas arasy. Allah di atas arasy kita memaknainya dengan memindah duduk dalam artian yang sebenarnya duduk kalamul haqqi kepada kalamul majazi, bahwasanya makna duduk di situ bukan isti'la, tetapi duduk di situ bermakna menguasai arasy. Kemudian yadullah baina aidihim, kata dalam Quran, tangan Allah itu di antara hati-hati hambanya. Hati hambanya itu dalam jari jemari itu Tuhan. Dalam madhab ahli sunnah wal jamaah kita sepaham bahwasanya mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian dalam memahami kalimat tersebut, para ulama representasi ahli sunnah mengambil metode takwil dari kalimat tangan, ditakwilkan menjadi kekuasaan, artinya kalam majaz. Nah, kalau bahasa contohnya, almarhum Haji Saifan Nur pernah memegang biren di tangannya. Itu maksudnya apa? Beliau orang nomor 1 di biren. Kalimat ini banyak yang bertanya, Nabi nggak pernah mencontohkan, Rasulullah tak pernah memberikan contoh beliau menggunakan majaz. Padahal dalam cara Rasulullah memanggil para sahabat pun beliau memanggil dengan nama majaz. Umar bin Khattab an Abi Hafsin, dari ayah para singa. Pertanyaannya, apakah Umar itu bapaknya singa? Tidak. An Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu bapak, Hurairah itu kucing. Dari Pak Kucing, apakah semua kucing itu lahir dari Abu Hurairah? Tidak. Kenapa Rasulullah memanggil demikian? Itulah yang disebut cara Rasulullah menyentuhkan majaz. Jadi kalau kesulitan, nggak boleh kita bilang kalau Allah punya tangan, wajib kita katakan Allah punya tangan. Bukan begitu cara memaknai bagi kita awamin nas. Kalau nggak tahu dari mana cara mengambilnya dengan kalimat Nabi nggak pernah contohkan, maka coba pelajari bagaimana Rasulullah memanggil para sahabat. Ada yang dipanggil Asadullah, singanya Allah, Umar bin Khattab. Ada yang dipanggil Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, Pak Kucing. Ada yang dipanggil Abatir, bapaknya burung, namanya Abu Umair, adiknya Anas ibnu Malik. Ada yang dipanggil juga Saifullah. Siapa itu? Khalid ibnu Walid. Siapa Saifullah? Pedangnya Allah. Memang dia pedang berjalan? Bukan. Itulah dalil dari kita mazhab representasi ahli sunnah mengambil kalam takwil, menakwilkannya dari kalamul haqqi menjadi kalamul majazi. Bagi yang tidak paham nggak masalah, insya Allah diulang-ulang videonya nanti paham. Kenapa Ustaz katakan demikian? Agar kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada, karena banyak yang berkata Nabi nggak pernah contohkan. Nabi tidak mencontohkan ke Allah, tapi Nabi mencontohkan majaz kepada para sahabat. Bahkan istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, beliau panggil dengan sebutan Humaira, Hamir, tomat yang kemerah-merahan. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, ta'ali ya Humaira, kemarilah wahai tomat mengkel. Kira-kira cocok enggak? Enggak, tapi itu majaz. Artinya karena beliau merah merona,
dipanggillah Humairah. Itulah dalil kenapa kita menggunakan kalam-kalam majazi atau majaz demi menyelamatkan sifat Allah. Jangan mensifati Allah sama seperti makhluk. Itu tercermin dari perlakuan Rasulullah saat memanggil para sahabat. Ini masih mukaddimah, masih rijalul hadis yang kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa saja yang kami larang pada kalian maka jauhilah larangan tersebut. Itu kalimat pertamanya. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya maka kita wajib hukumnya menjauhi larangan tersebut. Ada satu kaidah fikih dalam kitab Sulam Taufiq Sayyid Murtada Az-Zabidi. Dalam kitab Sulam Taufiq, larangan Allah itu merupakan rancangan dari Allah atas hambanya yang dia ciptakan. Sehingga Islam itu pokok dasarnya cuma dua. Yang pertama yang diwajibkan, yang kedua yang diharamkan. Yang pertama yang diwajibkan, yang kedua yang diharamkan. Yang boleh mewajibkan siapa? Allah. Yang boleh mengharamkan siapa? Allah. Kenapa? Karena Islam ini milik Allah. Yang jadi masalah apabila kita ikut menambahi sesuatu yang tidak dilarang, tidak haram, tapi kita mengharamkannya, atau sesuatu yang tidak diwajibkan tapi kita mewajibkannya. Otomatis Allah yang punya Islam yang wajib melarang dan mengharamkan, sementara kita sebagai makhluk ikut juga melarang dan mengharamkan, tapi bukan yang Allah larang, bukan yang Allah haramkan. Kita menambahi keharaman sendiri. Dalam kitab Sulam Taufiq, ujibu ma lam yajib fahuwa riddah, tahrumu ma lam yahrum fahuwa riddah. Ujibu ma lam yajib, mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan, hukumnya murtad. Mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan, hukumnya murtad. Ini kita baca isi kitab, namanya Sulam Taufiq. Jadi nggak boleh apa saja yang tidak Allah haramkan, kita tak boleh mengharamkan. Apa saja yang tidak Allah wajibkan, kita tidak boleh mewajibkan. Dengan mengambil definisi demikian, agar Allah tidak merasa tersaingi oleh kita dan kita tidak menjadi kompetitornya Allah. Ini banyak terjadi di kehidupan kita. Ada yang alim, ada yang over alim. Mana itu? Salat sunnah, salat wajib, kemudian puasa sunnah, puasa wajib. Puasa wajib ada berapa? Sekedar nanya. Yang pertama puasa wajib adalah puasa Ramadan. Yang kedua puasa wajib, puasa yang tertinggal di Ramadan disebut qadha Ramadan. Ada lagi puasa wajib? Kita coba buat lebih teliti ya. Ustadz, puasa nazar tidak wajib. Yang wajib melaksanakan nazar. Ingat itu. Kalau lulus P3K bulan depan, saya nazar puasa 3 hari. Itu kan? Saya nazar puasa 3 hari. Kemudian tiba-tiba rupanya lulus. Begitu lulus, niat puasanya wajib atau sunnah?
Nggak ada wajib di puasa selain dari Ramadan dan qada. Sengaja aku puasa nazar karena Allah Ta'ala. Melakukan puasanya wajib, puasanya tetap jangan sampai menaikkan derajat, bahaya loh. Begitu juga dengan sholat. Kalau aku lulus P3K, aku sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Sultan Jempa. Ada yang tahu masjidnya di mana? Kalau nggak tahu kebangetan. Ada. Begitu lulus P3K, maka sholat itu wajib atau sunnah? Sunnah. Kita melakukannya yang menjadi paham kan? Menunaikan nazar hukumnya wajib, sholat yang jadi nazar tetap jangan naikkan derajatnya. Kalau naikkan derajatnya, yujibu ma lam yajib, sesuatu yang tidak Allah wajibkan tapi kita mewajibkannya, ujung-ujungnya riddah. Kalau ustadz pribadi lebih menganggapnya murtakibul kabira, dosa yang sangat besar karena menyaingi Allah dalam syariat. Sholat tadi, begitu kita nazar, pas selesai nazarnya, sengaja aku sholat sunat 2 rakaat nazar karena Allah Ta'ala. Iya kan? Apa dia masuk dalam sengaja aku sholat fardu 2 rakaat. Kata Allah, fardu apa ini? Jadi menangani masalah-masalah kecil jangan sampai salah itu penting. Padahal sederhana loh. Tapi karena kita tanpa sadar menaikkan derajat yang sunnah dengan penyebutan yang wajib, Sulam Taufik yang menjawab, Sayyid Murtadha Az-Zabidi, ujibu ma lam yajib fahuwa riddah, mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan hukumnya murtad. Hati-hati, karena kita menjadi saingan Allah dalam syariat. Kita kan semua rentan pada nazar dan kita biasa bernazar. Nazar itu jangan sampai membuat kita terpeleset dalam akidah, terpeleset dalam syariah. Yang wajib bukan sholat yang dinazarkan, yang wajib bukan puasa yang dinazarkan, tapi yang wajib kita melakukannya. Sementara puasa dan sholatnya tetaplah sunnah. Ini sengaja dirincikan. Kalau nggak dirincikan nanti ujung-ujungnya salah. Makanya kita kembali pada pokok dasar, manahaitukum anhu fajtanibuhu, yang Allah dan Rasulnya larang maka konsentrasikan seluruh panca indera untuk tidak dilakukan semua, tapi jangan menambahi dengan apa yang tidak Allah larang. Kalaupun menambahi bukan mengatakan dia haram, sehingga yang tadinya tidak haram kembali pada posisi tidak haram. Nanti representasinya kita ambil dalam Quran. Al-Quran menyatakan sesuatu yang haram, jelas haramnya. Selama Allah menyebutkan haram, innamal khamru wal maisir, Allah sengaja menyebutkan rijsun min amalis syaitan, itu perminuman dan perbuatan dari syaitan, hukumnya mutlak haram. Langsung Allah yang sebutkan. Sementara yang tidak langsung Allah sebutkan, kalam kinayah, kalam perumpamaan.